Saya jual nominalnya itu 350.000 untuk 2 pieces mobil. Selang kurang dari 60 menit itu sudah ada peminatnya yang memang katakan ada saya buka lelang, di situ ada bin 350.000, orangnya langsung bin gitu. Sekarang jangan lupa kalian klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Klik subscribe itu nggak bayar guys. Tapi dengan kalian klik subscribe, kalian baru saja mendukung channel T77 Bandung agar dapat berkembang terus di dunia YouTube. Guys, jangan lupa ya, kalian share juga videonya. Hello boys. Coba Om, lihat situ masuk nggak nih Om? Pas ya? Mantap ya? Bersih kan? Udah ya. 4K. Untung sudah diparas. Kali nanti ya, ini next sudah masuk 4K udah masuk. 4K. Oh iya boleh ya. Nggak apa-apa, siap? Siap. Oh. Halo guys, kembali Om Challenge saya di sini. Guys, kali ini kita kan ada ketemu nih Om Sansan sebutannya. Kenapa hari ini tuh sangat keren banget. Kita nih lagi pakai tempat di Hyperblast Custom. Kalian pasti tahu itu tempatnya di mana. Jadi kita di sini tuh kayak pinjam studionya sementara gitu. Nah, Om Sansan ini adalah salah satu aku jelasin buat teman-teman dulu ya. Oke. Jadi Om Sansan ini adalah salah satu customizer untuk mobil-mobil seperti R34, kayak GT juga, dan yang pastinya ISDC ada bikin sama Om Sansan ini. Nah, dari semua itu kita bakal review atau bakal tanya ya, karena menurut aku menarik sih, apakah ini tergantung dari kamera handphonenya atau memang kualitas buatannya yang keren. Pasti banyak penasaran kan? Jadi kita tanya langsung aja Om Sansan ya. Om Sansan. Halo. Kita nih baru pertama kali ketemu Om ya? Baru pertama Om ya. Dan posisi Om tuh tinggal memang di Cirebon ya? Kebetulan kalau saya asli Bandung. Asli Bandung, tapi karena kemarin dinas kerja mesti saya pindah ke Cirebon. Selama beberapa tahun akhirnya saya ketemu juga sama istri di sana. Istri saya orang Jakarta, cuman dia pindah-pindah, ujungnya di Cirebon. Saya orang Bandung pindah ke Cirebon. Akhirnya kita ketemu di situ, kita menikah lah. Seperti itu ceritanya. Om Sansan cerita profilnya ya guys ya. Ya. Rumah tangga. Jangan ditanya bayar air listrik, jangan. Masa harus kita ngomong langsung ke custom, kan nggak mungkin Om. Background dulu dong. Iya. Tapi memang sementara untuk saat ini memang kerjaan masih memang di Cirebon Om ya. Kerjaan saya sebetulnya sudah resign sih. Oh, udah resign. Jadi memang ada usaha sendiri. Dan termasuk usaha seperti ini juga ya maksudnya. Yes, betul. Background maksudnya gini. Ini kan aku lihat baru aja ya yang maksudnya lagi hit banget nih customan Om nih. Sebenarnya Om dari sejak kapan sih mulai berkecimpung di bidang ini? Kalau di dunia custom sendiri sih saya termasuknya baru gitu ya. Baru awal Januari tahun 2019. Baru mulai fokusnya Mei 2019 sebenarnya. Mulai fokus ternyata mobil ini bisa dijual gitu. Oh gitu. Mobil yang saya buat, diecast yang saya buat ini ternyata ada nilai jualnya. Makanya saya mulai berkecimpung lebih dalam lagi gitu ya. Iya, ngulik lagi lah istilahnya gitu. 1,5 tahun kemungkinan. 1,5 tahun ya, 1,5 tahun. Ya. Tapi dengan waktu tempo sekitar 1,5 tahun, menurut aku worth it banget dengan kualitas yang selama ini aku lihat ya. Amin. Aku lihat dari Facebook, dan yang aku pertanyakan dengan teman-teman ini adalah salah satunya, ini tuh memang kameranya atau memang kualitas mobil customnya gitu loh. Soalnya membedakan antara yang R34 bawaan RLC, habis itu dengan customan punya Om Sansan ini kayak hampir kurang lebih 11-12 guys. Lumayan. Nyontek mah lumayan. Jadi itu tuh membuat penasaran loh. Jadi kalau memang aku ngelihat secara real ya, memang langsung lihat, oh kayak gini buatan Om Sansan, oh kayak gini. Itu lebih kayak
mata ngeliat ya dibandingkan kita ngeliat di Facebook karena foto kamera cewek aja dipoto pakai kamera HP ketemu 360 ya. Ketemu aja bisa kaget kan, bener. Nah, tapi nanti itu guys. Jadi aku nanti review ke kalian ya buat video chat. Sekarang kita lagi wawancara aja. Dari Januari, Februari, Mei udah mulai ini ya. Fokus Mei. Awalnya tuh ancur-ancuran kah dulu atau memang sudah lumayan bagus kah atau apa? Karena sih mungkin saya mulai custom juga hitung-hitungan gitu. Jadi cara ngechatnya kita harus ngehitung gitu, cara nempelin decal kayak gimana. Jadi memang dulu saya basicnya main motor sebenarnya. Jadi memang mungkin kebawa dari situ sih, cuman medianya mungkin ini lebih kecil. Oh, jadi kalau main gitu. Motor dulu berarti medianya Om tetap deko-deko juga dulu kayak di motor apa? Iya. Berarti Om termasuk yang bikin apa ya sebutannya? Kalau yang bikin kayak grafir atau apa di motor-motor aku lupa sih. Sih lebih ke deko-deko gitu doang ya? Iya, lebih ke basic sih, standar. Basic standar. Nah, kalau misalnya kembali lagi nih ke custom. Ke custom nih kan pasti ada tuh tahapan-tahapannya sampai Om bisa di-guide lah untuk bikin sebuah berapa piece kan. Itu kan iya. Proses-prosesnya itu nggak gampang. Itu ibaratnya memperkenalkan produk bikinan kita. Soalnya kan yang di luar sana nih yang nonton nih pasti aku tahu. Waduh, udah nyerah itu. Nggak maksudnya. Ampun maksudnya gini, di pandemik seperti ini sebenarnya kan bukan berarti menutup kemungkinan teman-teman juga pengen berkreasi kan yang pastinya. Iya, betul. Kalau masalah identitas atau karakter custom itu masing-masing pasti punya identitas. Nggak mungkin dong kayak Om Sansan sama Om Willy pun pasti beda karakter. Iya. Ada penyukainya juga kan, ciri khas masing-masing. Nah, itu langkah itu tuh dalam 1 tahun setengah ini, langkah itu tuh menurut Om Sansan tuh maksudnya prosesnya tuh gimana sih? Aku pengen tahu. Dari bulan Mei itu udah bisa menjualkan nggak? Sudah. Serius? Dari Januari ke Mei itu? Jadi Mei pertama saya jual nih. Saya nggak tahu cara jualnya gimana karena teman banyak nih di Facebook gitu. Peminat diecast itu kolektor mau custom itu banyak di Facebook katanya. Saya diarahkan ke Facebook, lelang katanya. Saya belum pernah lelang. Dikasih tahu caranya kan. Lelangnya ABCD. Oke, saya buka lelang waktu itu pertama 2 mobil. 1 Geser sudah di chrome, 1 Hako Nissan. Saya jual nominalnya itu 350.000 untuk 2 pieces mobil. Selang kurang dari 60 menit itu sudah ada peminatnya yang memang katakan ada. Saya buka lelang di situ ada bin 350.000, orangnya langsung bin gitu. 350.000 beneran nih saya dapat gitu. Kaget gitu. Pertama saya lelang langsung di bin gitu kan, istilahnya ini bener apa bohong gitu. Kaget itu, auto cuan nih. Ya itu auto cuan nih gitu kan. Anjir dapat duit gitu kan 350.000. Akhirnya terjual. Dari situ ke motivasi sih gitu kan. Ngulik lagi dibantu beberapa teman sih gitu kan. Kebetulan saya pertama main diecast custom kan di Cirebon. Jadi ada satu komunitas namanya Diecaster Cirebon. Itu ada beberapa orang yang memang tukang custom gitu. Tapi nggak banyak, hanya 1-2 orang gitu. Itu saya kenal sama namanya Destatin gitu. Kalau di Facebooknya kan sedikit memberikan ilmunya ke saya juga gitu. Tapi lebihnya sih kalau banyaknya kreativitas sendiri. Ya betul. Jadi ngulik lah, istilahnya punya sistem ATM gitu. Amati, tiru, modifikasi gitu. Jangan sampai terlalu sama gitu. Itu kalau kalian tahu berlaku juga di dunia arsitektur guys. Serius. Ada nama bukunya apa gitu. Itu amati, tiru, modifikasi. Itu rupanya berkembang ke dan menurut Om ya worth it banget ya dengan harga sekitar 350.000 di awal waktu lelang dibandingkan kita ngedeko kayak motor atau apa. Iya. Pertama sih memang kaget ya. Kok bisa saya jualan diecast gitu kan. Kok bisa langsung orang mau tertarik dengan harga segitu. Saya pun aneh gitu. Awalnya saya nggak mikir saya dapat untung sekian, nggak, tapi senang gitu. Tapi senang ternyata saya bisa berkarya dan karya saya bisa laku dijual gitu kan. Mungkin makin kesini karena saya sering custom juga, sering upload di Facebook gitu kan, sering foto apa gitu kan. Orang-orang mungkin penasaran, loh kok si ini laku gitu, loh kok si ini bisa ngejual sekian gitu kan. Mungkin orang-orang pada beli, sampai mungkin dari awal Mei itu sampai per detik ini
saya punya beberapa pelanggan konsumen yang memang nggak pernah berhenti untuk order gitu. Tetap order. Tetap. Misalkan di saya bahan bahan bakunya diecast-nya ada 5 piece gitu kan. Iya. Itu belum beres, dia sudah order lagi. Saya punya konsep ini, kalau nggak saya kirim konsep, Om saya punya konsep ini gitu kan. Sampai detik ini dia masih jalan. Berarti seputaran sampai saat ini berarti menjadikan salah satu lahan untuk pekerjaan juga berarti untuk Om ya, kategorinya betul, ya. Betul. Makanya saya bukan sampingan berarti. Bisa jadi yang utama karena ini bukan uang kecil sih kalau menurut saya gitu. Jujur ya, ini jujur ya. Iya. Kalau bisa dibilang orang yang kerja di bank aja yang teller atau apa bisa kalah nih Om? Nggak tahu sih. Cuman gini serius nih ya. Bukannya apa aku ngobrol ini kenapa kita logika aja ya. Orang kerja pun UMR aja 3,2 juta ya. Iya. Kalau Om bikin berapa piece? Anggaplah ya kata ya kan balik ibaratnya kan benar kan hitungannya. Kalau kita mindsetnya sudah untuk jual. Iya, gitu. tapi kan sebenarnya kelebihannya satu gini ya. Pekerjaan itu sebenarnya adalah hampir semua sama pekerjaan, tapi yang penting pekerjaan itu disukain kan? Iya. Nah, karena ini sifatnya untuk kita menyukai, jadi akhirnya tidak terlalu berat untuk mengerjakan dan akhirnya menjadikan kayak sebuah hobi yang menghasilkan dan menarik buat kita. Betul. Aku rasa kelebihan daripada Om Sansani sampai saat ini tuh karena karya yang dibuat itu kayak bisa jadi suatu kebanggaan, benar nggak Om? Bisa ada di mana aja dan orang benar ya. Senang. Jadi karya kita tuh kayak bukan juga sia-sia lah kalau dibuat, benar nggak Om? Iya. Tapi kalau pernah nggak waktu di awal-awal tuh punya bahan atau apa, tapi nggak laku atau apa gitu? Kebetulan sih saya belum ngalamin sampai situ. Maksudnya nggak sampai terjadi sampai seperti itunya ya. Jadi kalau saya sih ada beberapa punya diecast bahan untuk di custom. Sudah pasti saya punya prinsip ini harus jadi gitu. Mau jelek mau bagus yang penting diecastnya jadi dan memang nggak ngelupain yang namanya estetikanya lah gitu. Dan kerapihan sih yang pasti. Sebenarnya aku penasaran nih kan. Om ini basicnya apa sih sebenarnya? Ada pernah dulu di bidang seni atau apa gitu? Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada. Justru saya aneh kenapa saya bisa main diecast gitu. Saya juga ada sendiri. Kenapa saya bisa nyemplung ke sini gitu kan? Memang awalnya nggak diniatin. Awalnya cuma gara-gara temen datang ke rumah gantiin ban karet udah sih gitu. Oh gitu doang. Terus saya pajang kan beli akrilik itu ingat pertama kali di Mang Dul apa di siapa ya? Di MGM atau apa? Bukan, Baltos. Oh, Baltos. Nah, beli di situ akrilik gitu kan. Isi 12 biji kan. Semuanya udah ban karet semua, udah di unrepaid gitu kan. Ih, keren banget. Mau tidur diliatin, bangun tidur diliatin lagi gitu kan. Diliatin, difotoin gitu kan. Akhirnya lama-lama coba deh bikin menarik nih gitu kan, akhirnya saya membeli beberapa peralatan yang memang untuk support saya bekerja membuat si diecast custom ini gitu. Jadi saya sudah punya beberapa alat yang mensupport. Kalau saya nggak jalankan kan sayang juga gitu. Sayang juga gitu. Akhirnya ya udah saya jalanin nyemplung ya sampai detik ini masih jalan. Tapi kalau misalnya menurut Om ya, apakah termasuk sulit nggak dalam proses Om waktu beberapa bulan sampai Om bisa menjual itu? Cukup sulit karena memang ini membutuhkan waktu yang panjang gitu kan, dan memang mood sih terlebih. Nah itu yang mau saya tanya, feel-nya. Apakah Om Sansan itu kalau misalnya bikin sesuatu itu ada pas harinya atau waktu moodnya yang masih belum mood aja dipaksain itu? Saya usahain tiap hari bikin, kecuali weekend Sabtu Minggu saya agak renggang gitu. Mungkin dikit-dikit nih sih ya Sabtu Minggu. Kalau Minggu sih kayak biasanya full libur karena memang pengen buat keluarga ya. Buat keluarga juga. Cuman kebetulan kan workshop saya di satu rumah gitu. Jadi di bawah rumah, di atas tuh workshop gitu kan. Jadi lebih mau gampang ketemu ya? anak, mau makan, mau apa tinggal ke bawah sebetulnya gitu. Cuman kalau untuk di weekend saya lebih waktu untuk keluarga sih. Oh gitu. Om mau belajarin dari mana sih sebenarnya? Kan sekarang kalau ada YouTube atau apa gitu, apakah dari referensi itu juga kah atau memang dari teman-teman komunitas tadi yang seperti Om bilang? Banyak sih dari referensi gitu kan. Cuman
Kalau saya lihat Facebook, lihat Instagram, ada yang custom A, custom B, itu mabok udah. Pusing, jadi saya paham saya. Mau ngikutin yang mana gitu. Jangan jadi mindset, jangan terbawa mindset terombang-ambing ya. Iya, jadi saya lihat di Instagram lah contohnya, ada orang-orang Jepang yang memang customnya tuh menurut saya gila gitu. Jadi mobilnya memang tidak umum dan dia custom, tapi jadinya menarik gitu. Ada kayak beberapa nama, ada Yanchi, ada siapa lah orang Jepang. Itu bikin saya mabok gitu. Begitu lihat ini, wah saya pengen ini gitu. Lihat Facebook ada custom ini gitu. Waduh saya pengen. Jadi kan bingung gitu. Terombang-ambing ya, mau kemana ya? Jadi udahlah banyak di skip gitu, dari Instagram saya skip, di Facebook saya skip. Tapi saya coba lebih ke memaksimalkan gitu. Membuat diecast ini walaupun misalkan saya mainnya hanya basic nih, cat dan dekal, tapi saya maksimalkan gimana caranya biar ini terlihat menarik gitu. Catching lah istilahnya. Iya, gitu. Dan nyambung sih gitu intinya. Jadi misalkan namanya kan diecast, mainan lah, walaupun mainan tapi konsepnya harus tetap ada, harus tetap nyambung, nggak boleh lintas sponsor per bengkel lah, misalkan spoon ditempel di mana gitu. Kita harus jaga estetikanya juga. Tetap estetikanya dijaga ya. Betul. Kalau sekedar mainan sih. Kalau aku lihat nih memang apa ya? Kan ada beberapa mobil dari yang makanya aku pertama kali ngeliat secara langsung nih, memang megang di tangan ya, yang dari punya Om Santen nih. Keren sih. Keren sih, jujur. Ini tuh karena kita sudah podcast nih ya, aku kasih tahu buat teman-teman. Bukan kameranya, guys. Tapi memang karyanya. Tapi ada kepikiran nggak kalau misalkan hasil karya yang Om buat itu intinya harus terjual gitu, atau kalau misalnya ada yang cacat atau apa ditahan gitu? Enggak sih, kalau saya menjual produk yang memang sudah layak untuk dijual. Kalau memang ada cacat atau apa, itu saya lebur lagi dari nol lagi gitu. Oh, dari nol lagi. Iya. Karena tidak mau mengecewakan lah istilahnya. Oh, benar. Anggaplah kita kalau jualan ya, misalnya itu apa, jangan cuma sekali datang, sekali doang orang datang. Kalau bisa berkali-kali. Continue sih. Continue. Tujuannya itu sih sebenarnya. Bentar. Menarik guys, jadi inilah namanya Om Santen. Karena nggak gampang kalau ngomong sama, maksudnya ngobrol sama Om Santen ini hitungannya apa ya? Butuh waktu lintas benua. dan yang lebih kerennya kita tuh ya pakai roomnya Hyperbase custom gitu, ibaratnya itu tuh nggak semua orang bisa pakai room ini. Spesial sih buat saya hari ini ya. Pertama juga first time saya ketemu Om Gary, ketemu Om Willy, dan langsung gila lah udah dibuatin jadi terkenal ya kita ya. Tapi Om secara tidak langsung ya Om ya, akhirnya banyak yang pada tahu akhirnya Om Santen itu seperti apa. Karena selama ini ya jujur aja, kalau bagi saya atau teman-teman yang lain di Facebook itu pasti cenderung hanya melihat foto dan komen-komen doang kan. Betul. Jadi teman-teman itu juga butuh yang namanya cerita langsung dari Om seperti apa. Dan proses-prosesnya sampai hari ini pun menurut aku luar biasa banget ya. Dalam waktu tempo 1 tahun setengah udah bisa nampung beberapa desain dan akhirnya bisa mengeluarkan juga produk-produk yang luar biasa banget gitu. Om, kalau mulai orang order sekitar hitungan banyak kayak ISDC aja kan kita tahu kan pasti ngorder sama Om itu. Nah itu sejak kapan sih kalau bisa tahu Om? Untuk ISDC ya itu order tuh intinya saya ingatnya barang datang tuh tanggal 8 April tanggal 10 2020 ya. Itu kemarin kebetulan rampung di tanggal 21 Mei ya. Jadi awalnya sih target saya memang 4 minggu. Nah, tapi ternyata membongkar mobil ini nih si Mini GT ini luar biasa, memang cukup rumit karena dia ada beberapa part yang memang kecil dan harus dilem ulang dan harus kita kikir dulu, kita buat ulang baru dia bisa tempel part. Itu kayak misalkan spion dan spoiler ini kita udah copot kan terus udah dicat, udah dipasang dekal, udah di clear, kita harus pasang lagi kan. Nah di situ sih yang paling sulitnya, karena si lem ini kan biasa dia ngebias jadi putih. Itu gimana caranya kita pasang partnya tapi lemnya nggak ngebias jadi putih gitu kan. Spoiler gimana caranya biar ngepas nggak ada bekas lemnya. Nih aku pengen tanya nih Om ya, kalau misalnya lihat nih ini Mini GT, ini salah satu Mini GT ya, Mini GT yang menurut aku keren banget. Dan
Ini kan detail banget nih. Aku pengen tahu nih detail banget dari spionnya atau apa. Ini kepasang lah. Ini termasuk Om harus ngelepas dulu semua atau apa? Ngelepas dulu. Itu kemarin saya sampai bikin kuis berapa part mini GT yang memang harus dibuka. Jawabannya ada 1200 sekian part gitu. Dan itu memang butuh waktu yang panjang sih. 1200? Lebih. 1280-an lah kalau nggak salah. Nah, itu partnya. Kita hitung satuan kan, kayak lampu ada 1, 2, di belakangnya ada lampu lagi, spion, lampu belakang ada 4 pieces gitu kan. Itu sih yang bikin lama. Jadi secara tidak langsung Om bikin kuis itu secara tidak langsung pengen tahu berapa jumlah itunya. Saya hitung satu-satu pakai pinset. Saya hitung satu-satu, ternyata ada 1200 sekian gitu kan, berserta box-boxnya dan segala macam. Jadi hasil pengalaman 1,5 tahun ini sampai segitunya detailnya ya, harus tahu ya. Iya sih, karena iseng sebenarnya awalnya. Tapi itu bukan iseng Om, serius itu. Niat itu. Karena gini ya, belum tentu ya semua kalian yang bisa bikin custom itu memikirkan sejauh itu. Aku coba custom aja, nggak kepikiran Om segitunya. Tapi itu suatu pelajaran buat teman-teman juga yang mungkin ya yang di luar sana, bahwa kita custom itu bukan hanya sekedar ngelepas body atau apapun, tapi nggak terlalu mikirkan hal-hal yang lain intinya. Iya. Berarti dengan pengalaman Om 1,5 tahun itu sampai detail itu pun Om bisa apa ya? Bisa memikirkan itu sangat luar biasa banget Om. Berarti mungkin ada tahapan ya. Mungkin tahapan itu yang aku bisa tangkap nih ya. Dalam pemrosesan dalam 1,5 tahun itu tahapan-tahapan itulah yang membuat harga punya Om itu ada gitu aku rasa. Dibandingkan ya, kalau misal maksudnya dibandingkan mungkin teman-teman yang lain juga ada yang custom juga, tapi mungkin masih bingung nih mau jualnya gimana. Kan banyak nih, banyak. Gak mungkin nggak di luar sana tuh siapa sih yang nggak pengen aku aja ya dengar Om 350.000 bikin 5 biji lumayan. Udah lumayan. Jadi kata peluang bisnis, tapi kan masalahnya dikembali lagi. Apakah ada yang mau beli apa enggak? Benar enggak? Jadi ngejual diecast custom sih memang menurut saya gampang-gampang susah sih. Tapi balik lagi, kalau kita memang fokus karya kita bisa beda lah istilahnya. Kayak misalkan saya lihat Facebook Om Willy ya. Dia punya karakter, punya ciri khas. Kenapa bisa selalu laku? Karena yang mahal tuh di diecast custom tuh menurut saya itu satu ciri khas gitu. Ciri khas itu susah. Jadi misalkan orang lihat diecastnya A gitu. Oh ini mah buatan si A udah. Ya identik lah. Ya ada identitasnya gitu, ada ciri khasnya. Dan itu menurut saya yang paling mahal dan memang paling sulit. Karena identitas itu dengan sendirinya akan muncul, hadir. Ya. Dari karya seseorang. Betul. Kayak misalnya saya kan bikin perkembangan pertama dari mobil race balap-balapan ya, sampai berkembang ke custom dan akhirnya sampai berkembang juga ke anak-anak yang kolektoran dan kesininya akhirnya ngobrol bareng podcast tapi orang mengenal aku identik dari video YouTube itu pasti mobil Om Gary itu mobil balap. Iya. Pasti udah biar aku nanti mau berubah seperti apapun perkembangannya, orang udah tahu identitas aku. Betul. Jadi kalau misal kayak Om Sansannya kan aku sekali ngeliat tuh di Facebooknya. Wah, catching ini termasuk kategori yang diperhitungkan gitu loh Om. Kenapa aku bisa aku aja orang awam ya, maksudnya orang awam di dunia diecast saja pas melihat karya Om itu langsung gitu aku langsung nge-DM nih, perlu nih. Kecuali ketemunya di sini lagi, aduh, seneng banget tuh. Tapi sebenarnya dalam perkembangan sampai 1,5 tahun ini perkembangannya ada maksudnya selalu terus berinovasi atau cukup dengan pasti. Karena gini, mungkin kalau ada beberapa kategori tukang custom ya. Ada yang khusus dia fokus atau jualan gitu. Jadi saya bikin saya jual. Ada yang memang berkontinu untuk desain. Ada yang memang idealis gitu. Idealis. Jadi ini ciri khas saya. Nggak bisa gitu. Saya nggak mau bikin yang kayak begitu gitu. Ada yang idealis seperti itu, tapi untuk dijual juga akhirnya gitu kan. Jadi bermacam-macam sih. Jadi ada yang untuk dijual, ada yang untuk dikonsumsi sendiri mungkin gitu kan. Kita custom bagus posting, ada yang nawar nggak, itu untuk konsumsi saya sendiri kayak gitu. Kalau Om tipe yang mana? Saya mah tipe bayar air listrik.
belum pampersnya udah. Aduh. Anak berapa sudah, Om? 3. Oh, 3. Anak 3 loh. Jadi kalau saya pribadi sih untuk jualan saya harus ada. Dan untuk perkembangan pribadi saya gitu di dunia custom itu harus ada juga gitu. Jadi harus berimbang. Jadi kalau saya pribadi nggak cuma jual, tapi saya pun harus berkembang gitu. Misalkan bisa kayak sekarang custom untuk memotong body, untuk membuat white body gitu kan. Banyak tahapan lah gitu kan untuk membuat ciri khas gitu kan. Itu sambil jalan, sambil berkembang itu harus ada. Harus ada ya? Harus ada. Soalnya memang benar sih, Om. Perkembangan sekarang kan kalau kita lihat, apalagi sekarang lagi rame-ramenya kan kayak RLC, Blondie, kayak habis itu R34 RLC. Udah lagi orang itu cenderungnya sekarang itu apa ya, ke mobil-mobil premium itu berani beli. Ya. Logika beberapa kali aku lihat di lelangan atau mobil-mobil seperti itu, wah gila-gilaan lah orang untuk saat ini tuh. Banyak penggemar-penggemar baru yang mulai apa namanya, penggemar mulai ngikutin gitu loh untuk di diecast ini. Jadi kategori diecast itu untuk saat ini yang aku tangkap itu bukan sebelah mata lagi aku lihat, Om. Yes. Kita ngelihat itu gampang banget kok. Dari orang lihat di lelangan aja yang harga premium 1,5 juta, 2 juta, gila. Sampai belasan juta pun. Benar kan? Dan orang tuh berani beli. 5 juta ke atas, berani orang beli. Serius. Jadi salah satu pendongkrak untuk orang-orang custom sebenarnya mindsetnya emang harus ngikutin. Iya. Kalau dia mau jual bersaing, otomatis mengikuti perkembangan. Mengikuti hampir kalau bisa setarakan dengan hasil karya yang dikeluarkan produk-produk Mattel. Betul. Benar nggak? Kayak Blondie, kayak R34 itu nggak mau itu tetap memang harus dikejar. Iya. Konsep sih itu kalau. Iya, konsep. Salah satu yang menurut aku ya, kemarin aku ada melihat salah satu punya Om Samsuri yang Supreme ya. Iya. Nah, itu harganya custom tuh bisa tembus loh sampai 900, Om. Iya. Kalau nggak salah saya lihat memang ada yang keren sih yang karyanya sama Om Robi Wira ya. Iya, jadi collab sih mungkin mereka. Iya, pasti collab itu, Om. Iya. Itu harganya bisa sampai 2, sekian. Nah, itu luar biasa sih menurut saya. Benar kan? Jadi konsep seorang customer tuh ya bukan berarti kita mentok tuh dengan kualitas. Orang udah beli dengan harga misalnya anggap aja tadi ke 300 kayak tahun pertama Om beli jual tuh 350, kita udah mentok di situ aja. Jangan sampai di situ aja. Kita merasa bersyukur udah cukup lah, katanya benar kan, udah untung nih. Sebenarnya masih bisa dieksplor dan mengejar target sebenarnya. Benar enggak, Om? Betul. Salah satu orang yang menurut aku bisa mengejar target kan kayak Om Willy, Om juga kan. Kategorinya. Ya bener gak? Itu kalau bisa bikin ya, jujur nih, kalau bisa bikin custom itu 11-12 dengan asli, tapi kalau bisa lebih bagus lagi dari Mattel buatan yang dikeluarkan, wah udahlah. Iya. Udahlah, aku kan main musik dulu. Ada musik dulu ya. Jadi kalau di custom kayak saya lihat kebetulan ini lagi di bengkelnya workshopnya Om Willy kan. Kita lagi rame Manga Tuner gitu kan. Tiba-tiba Om Willy ngeluarin yang versi Bandai Tamiya, ada Ultraman. Orang lain belum punya ide seperti itu gitu. Menurut saya itu yang gila gitu. Wah. Karena semua orang bisa mengerjakan hal yang sama, tapi tidak semua orang memiliki ide yang sama. Benar. Itu yang mahal kalau menurut saya. Benar. Iya. Ini ide yang mahal. Ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh yang mungkin kalian pikir logikanya kayak nggak mungkin, tapi jadi mungkin. Ini aku kasih gambaran aja. Kalian kan tahu KK kan, ibaratnya booming banget sampai 30 juta orang nonton. Iya. Dan pemusik saat ini kita beda versi, tapi hampir kurang lebih cerita ya. 30 pemusik Indonesia itu termasuk iri loh sebenarnya dengan karya KK itu bisa sampai kok mau orang nonton 30 juta loh. Walaupun termasuk head lah. Apa ya? Aneh kan? Tidak berfaedah sebenarnya. Tapi dia laku. Tapi tahu nggak penyebab sebenarnya dia laku itu apa? Kalau kalian tahu. Tidak semua pemusik itu yang orang-orang punya mengeluarkan hasil karya yang luar biasa itu mau membuat video klip naik becak atau apa. Iya. Yang bisa diterima di masyarakat. Saya udah nonton. Benar nggak, Om? Iya, saya udah nonton. Itu yang membuat daya tarik orang-orang tuh pengen tahu sebenarnya di KK. Bukan masalah dia copyright atau apa ya, masalah aku melihat dari dia buat. Nah, itu yang sebenarnya yang kategori kita tuh benar kayak kita di custom itu bisa diambil juga sebuah kesimpulan karena custom itu terlihat biasa. Orang pun bisa buat gitu loh. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan seorang custom itu bisa bakal naik ngeljit namanya, bisa mengalahi karya-karya Mattel, Om.
Bisa jadi. Logika loh itu. Iya, karena kita di masyarakat itu kita bisa ngelihat pandangan sudut pandang orang itu bisa beda-beda loh. Satu sama yang lain. Tergantung tinggal sekreatif apa sih kita. Nah, tapi nih kreativitasnya yang sudah mulai kelihatan ini Om Sansan nih. Saya masih jauh. Masih jauh. Masih jujur ya. Belajar ya. Aku pengen tahu tuh kenapa, pengen belajar juga. Kok sebisa ini. Tapi memang basic setiap orang ya pasti masing-masing ya, nggak semua bisa ya. Iya. Ada yang bisa dalam waktu 1,5 tahun dia jadi jual. Ada juga yang bisa sampai 3, 4, 5 tahun. Benar nggak Om? Betul. Nggak, ya semua kan kembali dari feel-nya juga ya, benar ya? Iya. Sebenarnya sih kalau ngambil garis besar ini, benar nggak nih ya? Aku cuman pandangan aku aja Om Sansan ya. Iya. Benar nggak kalau misalnya Om tuh mempunyai, maksudnya ada sebuah hasil yang dikeluarkan itu orang itu suka, senang, ada kepuasan, baru bisa menjual itu. Gimana? Sorry. Jadi misalnya gini, terlalu berat ya? Agak bingung. Om ini ketawa, agak bingung. Bingung mikirnya. Jadi gini maksudnya. Jadi gini Om, Om mengeluarkan sebuah karya. Saya ngeluarin karya. Sebuah karya, habis itu dan karya itu bisa laku. Itu berkat hasil kayak detailnya, kayak kualitas catnya. Mungkin aku harus ke situ baru paham kayaknya. Om Ili ketawa. Aduh, Om Ili ketawa. Tapi memang benar ya Om. Berdasarkan itu intinya. Intinya sih kalau buat saya pribadi sebagai customizer ya, lebih ke menarik sih gitu. Intinya menarik dulu. Menarik dan beda gitu kan. Hebat jawabannya. Simpel. Gak bisa ngomong aku. Kalau misalkan barang yang kita promosikan tidak menarik, ya, kan? Sama aja kayak punya orang gitu kan. Tidak ada bedanya lah gitu. Berarti kan otomatis tidak menarik gitu. Iya, kan? benar-benar. Ya salah satu contoh mungkin saya juga baru sih tahu ternyata tukang custom ini ahlinya ini gitu. Saya juga baru explore lagi di Facebook sebenarnya gitu kan. Karena yang saya tahu mungkin Om Ili saya sudah tahu dengan Hyperblast-nya gitu kan, Om Roni Safir dengan Hot Rod-nya gitu kan. Dan saya lihat juga ada yang beda dari Om Gerdi Tanto gitu kan. Nih customnya menarik gitu kan. Dan ada satu lagi yang kalau nggak salah orang Jogja namanya siapa gitu. Dia bikin sesuatu yang beda gitu. Mobilnya Amerika, Maskov. Dia bikin bannya bisa naik, bisa turun gitu kan. Menarik. Menjual. Pembelinya bule semua gitu. Kita harus bisa seperti itu seharusnya. Beda dan menarik gitu. Dan bisa dijual. Kalau memang fokusnya untuk menjual gitu. Tapi intinya itu satu menarik lah gitu. Oke, aku mau tanya nih, Om sudah masuk nggak ke eBay juga masukin barang mobil-mobil Om? Kalau saya ke eBay sih nggak masukin. Belum. Cuman kalau pelanggan dari luar sih memang ada beberapa negara yang sudah mulai selalu order gitu. Kayak ini contohnya Cool Kombi ini untuk ke Australia gitu, ada yang order gitu kan. Dia repeat order sudah berapa kali order sebetulnya. Gitu. Untuk Dengan beberapa harga? Sekitar lah. Nggak, maksudnya range saja lah, nggak perlu harus detail lah. Kalau saya sih nggak terlalu mahal ya gitu. Kalau kita rupiahkan lah bisa 500 sampai 800 ribu lah. Oh itu. Iya. Makanya karena hanya basic sih gitu, basic dan memang tidak memerlukan kerumitan yang memang rumit gitu. Kecuali kalau saya kan bikin ini memang semua orang bisa bikin gitu. Iya. Kecuali tiba-tiba kayak Om Willy bikin tiba-tiba ada ada Erek Bio atau tiba-tiba Bandai dari Mangatuner, itu harganya memang harusnya sudah melebihi harga di atas rata-rata. Karena menurut saya itu menarik dan beda gitu. Dan orang bikinnya apa tiba-tiba nongol yang ini gitu kan. Oh iya menarik gitu kan. Harganya sekian, wajar kalau misalkan harganya di atas karena memang beda dan menarik. Kalau menurut penilaian saya siap. Om aku mau tanya nih ya, mungkin kita di dekat akhir-akhir nih sudah ada, maksudnya bisa nggak si teman-teman yang di luar sana secara tidak langsung sistem order yang mungkin satuan atau apa gitu? Kebetulan sih banyak juga. Banyak. Misalkan nge-PM, Om saya mau bikin ini, konsepnya ini. Oh boleh, silakan, harganya berapa, di link sekian, oke gitu. Banyak yang kayak gitu. Kalau masalah harga itu tergantung daripada jenis mobilnya atau apa? Jenis mobil, kerumitan. Kalau saya sih nggak bikin yang rumit sebenarnya. Simpel ya. Simpel, cuman lebih ke konsep dan saya memang pengen rapi sih pengerjaannya. Rapi. Sebenarnya mobil-mobil yang buat ini nggak semuanya kayak bikin open kayak atau bawaannya aja.
tergantung, misalkan Om saya pengen pakai mesin gitu kan, otomatis kan kap mesin harus dipotong, ya saya buat. Jasanya juga memang lebih tergantung dari pemesanan nih intinya ya. Iya. Okay. Pemesanan. Ini kira-kira nih, maaf nih, di range berapa kira-kira kalau orang lokal? Kalau satuan, tergantung. Kalau misalkan kayak mobil yang memang basic bahannya mahal nih, kayak R34 kan sekarang basic bahannya sudah mahal. Ban yang saya pakai juga memang harganya cukup mahal, jadi saya menarifkan jasa sekitar dari 450 sampai 550 ribu. Oh gitu. Dan bahannya semua dari Om atau dari? Full dari saya. Oh full dari Om. Jadi intinya customer terima jadi gitu ya? Customer terima beres, dia cuman transfer aja. Rata-rata sih gini, Om punya konsep apa? Saya kasih ide gitu. Atau ada yang orang, Om saya konsepnya pengen ini gitu kan. Jadi saya sih bahagianya seneng banget ya di situ gitu. Om saya punya konsep A, saya bikin, saya kirim, dianya seneng. Nah itu yang menurut saya, anjir bisa gini ternyata. Gitu. membuat orang bahagia itu adalah salah satu tujuan saya bermain di Cashcast. Anjir bisa gini, duit masuk ATM. Tetap aja duit masuk ke ATM, yang di bawah belum beli beras. Enggak, tetap aja yang duit masuk ATM ya masuk ke bini juga maksudnya. Baik lagi, duit mau ke bini tetap. Thank you banget Om Sansan udah apa ya? Udah mau bergabung di channel YouTube T77 Bandung, bahwa inilah asiknya kita podcast ngobrol bareng dengan orang-orang yang memang di bidangnya gitu lah. Dan karya-karya Om Sansan nanti mungkin aku bisa lihatkan buat ke kalian juga. Dan kalau misalnya kalian langsung mau order dan tertarik dengan Om Sansan, kalian bisa langsung kontak Om Sansan juga ya. Betul. Nanti di deskripsi bawah aku ada kasih link Facebooknya Om Sansan ya. Bisa via Facebook, bisa via Valen. Oh, via Valen. Via Valen ya, mobilnya dibakar. itu tuh gara-gara fans loh Om. Oh iya? Yang suka sama dia. Nah, hati-hati juga Om nih kayaknya. Om jangan banyak fansnya. Ntar mobilnya dibakar. Kayaknya semua bagus dibakar jadi seni gitu. Aduh, ini dibakar anjir. Waduh. Nah, inilah seruan kita dengan Om Sansan ya. Thank you banget Om Sansan udah masuk gabung di sini. Next kita bakal bikin video lagi kalau misalnya dari teman-teman. Jadi kalau misalnya ada suatu pertanyaan buat Om Sansan, kalian bisa komen di bawah sini langsung. Thanks for watching. Tapi jangan kemana-mana kalian, karena kita akan bakal ngobrol bertiga lagi dengan Om Willy dan Om Sansan. Yang paling saya tunggu. Nah, itu jadi kita ngobrol bertiga dan itu next habis video ini tayang atau ya udahlah nanti pokoknya tayang. Kalian tunggu aja itu kayaknya. Oke guys, thank you banget thank you banget sudah Om Sansan udah masuk sini. Udah berapa kali udah ngomongnya. Ya udahlah, sampai ketemu di channel berikutnya. Jangan lupa like, comment dan subscribe T77 Bandung. Kita foto dulu Om. Foto dulu.